السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الkitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kami. Jadikan hidup kami hidup yang penuh dengan kesuksesan dan keberkahan. Pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab. Halalkan syafaatul uzma darinya untuk kami semuanya. Perkenankan kami memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan, surat ke-44. Hari ini kita akan fokus membahas biodatanya, ya. Secara tertib surat atau tertib mushafi, urutan surat-surat yang ada dalam mushaf Al-Quran, maka kita akan mendapatkan surat Ad-Dukhan adalah surat ke-44. Ad-Dukhan arti asalnya apa? Asap, kabut, ya. Surat Ad-Dukhan ini berjumlah tis'un wa khamsun, 59 ayat, dan para ulama tafsir menggolongkan surat Ad-Dukhan karena diturunkan sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah disebut Makkiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa karakter surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah memiliki karakter yang berbeda dengan surat-surat Madaniyah. Bagaimana karakter surat-surat Makkiyah? Di antara karakter khas surat-surat Makkiyah adalah yang pertama, membahas tauhid, sehingga semua orang yang mendengarkan atau membaca surat ini diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal tauhid, untuk memahami tauhid, dan menjadi orang-orang yang senantiasa memahaesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ar-risalah, mengokohkan risalah, mengokohkan message yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
Di sini kita harus bersyukur dan benar-benar bersyukur karena ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan tidak langsung kepada kita, tapi melalui sosok manusia agung, yaitu para nabi dan para rasul. Setiap umat selalu diutus para nabi dan para rasul karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, para rasul itu bukan manusia sembarangan. Mereka adalah manusia terpilih yang dengan dipilihnya mereka memudahkan contoh bagi seluruh umat manusia. Dan nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sudah terdapat bagi kalian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan. Sehingga di sini mudah sekali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mudah untuk dicontoh. Inilah proses yang biasa disebut dengan mirroring and modeling. Mirroring itu berkaca, modeling itu melihat sosok. Dan dengan adanya sosok nabi dan rasul yang mulia, kita sangat mudah memahami seperti apa ajaran yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah al-ba'tsu. Al-ba'tsu maksudnya adalah hari dibangkitkan. Banyak orang yang tidak tahu terhadap hari kebangkitan. Mereka memahaminya setelah kematian itu ya sudah mati saja. Tidak akan pernah ada hari dibangkitkan, tidak akan pernah ada yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, tidak akan ada yaumul hisab, hari di mana seluruh amal-amal manusia akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat makkiyah di antara pesan-pesan khususnya adalah menegaskan kepada kita bahwa setelah kematian bukan hanya mati dan badan kita hancur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghidupkan kembali dan membangkitkan kembali kita yang sudah mati. Kemudian akan ada proses-proses selanjutnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan kemana kembali orang ini. Apakah dia akan kembali ke surga atau mereka berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan kezaliman yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan akan adanya hari kebangkitan, semuanya itu tujuannya adalah litarsikhil aqidati wa tathbiti da'aimil iman, untuk mengokohkan akidah, mengokohkan keyakinan-keyakinan yang ada di hati kita, wa tathbiti da'aimil iman, dan untuk meneguhkan segala hal yang akan menjadikan iman semakin kokoh pada diri kita semuanya. Nah, ini jika kita sedang dalam kondisi galau, ya, kondisi bingung, kondisi tidak menentu, apa yang harus kita lakukan? Saya sangat menyarankan, Ustadz sangat menyarankan, bacalah surat-surat makkiyah. Karena dengan berinteraksi dengan surat-surat makkiyah, hati kita tidak akan lagi galau, akan tetapi hati kita semakin yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada
pembahasan-pembahasan suratnya. Ibtada'at suratul karimatu bil hadits 'anil Qur'anil 'azim. Surat ini diawali dengan membahas keagungan Al-Qur'an, al-mu'jizah al-khalidah. Al-Qur'an itu sebagai mukjizat yang abadi, ya. Diawali dengan huruful muqatta'ah, hamim wal kitabil mubin. Ini penegasan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Al-baqi ila an yarifallahu al-ardha wa man 'alayha wa ilaihi yurja'un. Al-baqi akan ada terus-menerus, ila an yarifallahu al-ardha wa man 'alayha wa ilaihi yurja'un, sampai nanti bumi ini dihancurkan dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tahaddatsa an inzalillah taala fi lailatin mubarakah, dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ini menceritakan diturunkannya Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Min afdhalil layalil umr hiya lailatul qadar. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam-malam yang penuh dengan keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa buyyinat syarafatil lailah al-'azimah allati tufassalu wa tudabbaru fiha umurul khalq. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan malam tersebut, yang di mana pada malam tersebut dipisahkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala umurul khalqi, seluruh urusan-urusan manusia. Wallati ikhtaraha Allah, yang mana hal itu dipilih oleh Allah liinzali khatamil kutub as-samawiyyati. Allah Subhanahu wa taala pilih malam Lailatul Qadar untuk diturunkannya penutup seluruh kitab-kitab samawi. Ya, ingat ini nih, perhatikan betul. Kitab itu samawi. Kitab-kitab, ada kitab-kitab samawi, ada kitab-kitab arti. Kitab-kitab samawi itu apa? Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama itu tidak ada agama-agama samawi. Ya. Perhatikan nih perkataan saya ini. Ya. Kitab-kitab itu ada kitab-kitab samawi, tapi agama tidak ada agama-agama samawi. Kitab-kitab samawi itu apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan Zabur kepada Nabi. Kepada Nabi siapa? Zabur kepada Nabi. Kalau Taurat kepada Nabi, kalau Injil kepada Nabi, kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya kitab, ada juga suhuf. Suhuf diturunkan kepada siapa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran. Nah, kalau kitab banyak samawi, tapi kalau agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Berarti kalau seperti itu, ya, agama Yahudi bukan samawi, agama Nasrani bukan samawi, karena seluruh para nabi dan para rasul agamanya sama, yaitu tauhid. Kalau demikian, agama samawi itu hanya Islam, sedangkan kitab-kitab samawi itu memang banyak. Paham sampai di sini? Ya. Diturunkannya kepada siapa Al-Quran? Ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, thumma tahaddatsat an mauqifil musyrikin min hadzal Qur'an, min hadzal Qur'anil 'azim. Diceritakan di dalam surat ini mauqifil musyrikin, sikap orang-orang musyrik
terhadap Al-Quran yang agung ini. Wa annahum fi syakkin wartiyabin, mereka dalam kondisi ragu min amrihi, dari urusan Al-Quran ini. Mereka meragukan Al-Quran. Ma'awuduhi ayatihi, padahal ayat-ayatnya sudah sangat jelas. Wa sutu'i barahinihi, ya, penjelasan-penjelasannya juga sangat jelas. Wa anzarathum bil adabi syadid, dan orang-orang musyrik ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan siksa yang sangat keras. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, tsumma tahaddatsat an qaumi fir'aun, diceritakan tentang kaum Fir'aun. Wa ma halla bihim min al-'adzabi wan nakal natijat at-tughyan wal ijram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah kaumnya Fir'aun dan apa yang mereka dapatkan berupa siksa, ya, dan kenestapaan. Natijat at-tughyan itu sebagai natijah, sebagai hasil dari pembangkangan mereka dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa 'anil athari allati tarakuha ba'da halakihim, dan ada bekas-bekas allati tarakuha yang mereka tinggalkan ba'da halakihim, setelah mereka dihancurkan itu. Ya, di antaranya apa? Jasad Fir'aunnya diselamatkan oleh Allah setelah ditenggelamkan. Para ahli arkeologi mengatakan, ya, jasad Fir'aun itu penuh dengan garam. Ya, Al-Quran menjelaskan memang Fir'aun itu ditenggelamkan di lautan. Ya. Min qusurin wa daurin. Nah, di sini ada qusur. Qusur itu apa? Istana-istana. Wa daur, dan peninggalan-peninggalan mereka. Wa hadaiq wa basatin, kebun-kebun, ya, wa anhar wa uyun. Anhar, sungai-sungai, wa uyun, dan mata air. Wa an mirathi Bani Israil lahum, dan warisan-warisan Bani Israil. Thumma hadatsa lahum man tasharrada wadi'a bisababi isyanihim li awamirillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka sampai hilang dari peradaban ini, bisababi isyanihim li awamirillah, karena mereka bermaksiat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang kaumnya Fir'aun. Kemudian selanjutnya, wa tanawalat suratul karimah musyriki Quraisy. Kemudian setelah diceritakannya bagaimana pembangkangan Fir'aun dan kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang musyrik Quraisy. Wa inkarahum, dan ingkar mereka lil ba'tsi wan nusyuri, terhadap hari dibangkitkan dan hari dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah, semuanya akan dibangkitkan, ya, setelah kematian mereka. Wastim'adihim lil haya marratan ukhra walidzalika kadzdzabur rasul. Dan istib'ad mereka tidak meyakini. Istib'ad itu arti asalnya ba'id, dari ba'id, jauh. Mereka seakan-akan tidak mengetahui dan tidak percaya tentang hari di mana mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kadzdzabur rasul, oleh karena itu mereka membohongkan risalah yang disampaikan oleh Rasul. Wa bayyanat anna haula'il mukadzibin laisu bi akrami 'ala Allah mimman sabaqahum minal umamit taghiyah. Dan dijelaskan juga di surat ini bahwa mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul. Laisu bi akrami 'ala Allah, bukan orang-orang mulia, mimman sabaqahum, dari orang-orang yang telah mendahului mereka, minal umamit taghiyah, dari umat-umat yang telah melampaui batas.
Jadi maksudnya gimana? Hei orang-orang Quraisy, kalian gak usah merasa mulia, kalian gak usah merasa terhormat, ya. Jika kalian menjadi orang-orang yang melampaui batas, tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka kalian juga sama, tidak akan dianak-emaskan, kalian juga sama akan dihancurkan. Seperti siapa? Tuh, seperti Fir'aun dan kaumnya. Ya, wa anna sunnatullah la tatakhallaf fi ihlakit tughat al-mujrimin. Dan sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini tidak akan membiarkan siapapun yang banyak dosanya, siapapun yang zalim, siapapun yang tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala fi ihlakit tughat al-mujrimin. Sunnatullah akan berlaku menghancurkan para pembangkang dan orang-orang yang berdosa. Wa khatamat suratul karimatu bi bayani masiril abrar wa masiril fujjar. Kemudian selanjutnya surat ini menjelaskan masir bi bayani masiril abrar, kemana orang-orang yang baik akan kembali, akan ditempatkan oleh Allah, wa masiril fujjar, dan kemana tempat kembalinya mereka orang-orang yang selalu melakukan dosa, bi tariqil jam'i baina targhib wa tarhib wa tabsyir wal inzar. Surat ini menggabungkan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dan juga memberikan peringatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala at-tabsyir, memberikan kabar gembira, wal inzar, juga peringatan yang sangat mengerikan. Ya. Ini kurang lebih pembahasan yang akan kita bahas di surat Ad-Dukhan. Kenapa surat Ad-Dukhan ini disebut Ad-Dukhan? At-Tasmiyah. Ini ada pembahasan kenapa dinamakan surat Ad-Dukhan. Sumiyat surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan dinamakan surat Ad-Dukhan karena Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala ja'alahu ayatan litakhwifil kuffar. Allah menjadikan ayat-ayatnya sebagai ancaman atau menakut-nakuti orang-orang kufar agar mereka takut. Haitsu usibu bil qahti wal maja'ah, karena mereka telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-qahtu wal maja'ah, ya, kesusahan dan kelaparan, bisa bagi takdzibihim lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsallahu alaihim dukhan hatta kadu yuhlaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka awan yang sangat gelap, hatta kadu yuhlaku, seakan-akan mereka akan dihabisi, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma najjahum ba'da dzalika bi barakati du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah mereka dikirimkan dengan awan yang hitam, awan yang gelap, seakan-akan akan turun hujan dan seakan-akan turun siksa, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih gambaran tentang surat Ad-Dukhan. Insyaallah pertemuan yang akan selanjutnya kita akan mulai masuk pada sababun nuzul dan juga pada ayat demi ayat yang ada di surat Ad-Dukhan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Allah, jadikan setiap ilmu yang kami dapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Ya Allah, jadikan setiap ilmu yang kami dapatkan ilmu yang akan menghantarkan kami semakin dekat denganmu. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.